Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas nikah dan apa nikah itu dan syarat-syaratnya apa dan seharusnya bagaimana. Ini ada permintaan dan juga ada butuh keterangan-keterangan yang memang perlu kaji bersama. Ini bismillahirrahmanirrahim. Wan nikahu mustahabbu liman yahtaju ilahi wa yajuzu lil hurri ay jama'a bain arba'in haraira walil abdi. Wan nikahu utawi nikah mustahabbun iku den sunataken lima yahtaju maring wong kang butuh ilahi maring nikah wa yajuzu lan unang. Nikah itu diperbolehkan. Nikah itu hukumnya sunnah. Sunnah lil hurri ketuwe wong merdeka. Jadi nikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang merdeka. Maksudnya orang merdeka itu tidak statusnya tidak menjadi budak. Itu orang yang merdeka. Dan hukumnya nikah itu sunnah bagi setiap orang laki-laki dan perempuan. Arba'a harairi den papat waton merdeka wal abdi lan ketuwe budak. Jadi nikah itu hukumnya sunnah dan pahalanya besar sekali bagi orang yang mampu dan bagi orang yang sudah waktunya untuk menikah. Artinya menikahlah di usia-usia yang memang seharusnya untuk menikah. Ada berapa macam ya untuk menikah yang idealnya ini ya, kayak laki-laki itu umurnya bisa 23, bisa 24, bisa 25. Itu awal menikah yang bagus untuk usia dan umurnya. Kalau untuk perempuan bisa umur 19, umur 20 tahun. Ya. Jadi itu umur-umur nikah yang pas untuk kita dilaksanakan untuk nikah. Nikah itu hukumnya sunnah dan ada 4 kriteria cara melakukan cari jodoh atau perjodohan ya. Yang pertama, satu, karena agamanya ya. Jadi laki-laki mencarilah seorang istri yang satu karena agamanya. Jadi carilah calon istrinya yang memang karena agamanya, bukan karena yang lain. Yang nomor 2, karena keturunannya ya, keturunannya baik apa tidak, agamanya bagaimana. Artinya anak-anak yang paham dengan kondisinya itu, tahu agama. Begitu. Yang nomor 2 adalah karena keturunannya itu baik buruk, rumahnya di mana, itu harus dipertimbangkan. Yang nomor 3 itu karena kecantikannya, menikahinya karena cantik, bagus, enak dipandang, senang, mempesona. Yang nomor 4 terakhir karena hartanya. Dari keempat syarat itu, jadi yang paling utama adalah karena agamanya. Kalau yang lain itu yang nomor 2, 3, 4, kalau yang satu ini terpenuhi maka yang lain ini akan mengikutinya ya. Yang lain ini akan mengikutinya. Kalau yang satu tidak terpenuhi maka kedua dan 3, 4 pun ujung-ujungnya tetap ke nomor 1, yaitu karena agamanya. Juga hari ini nikah itu hal yang urgen. Bisa dikatakan mudah, ya bisa dikatakan sulit ya. Karena kadang orang pacaran terus akhirnya tidak menemukan jodoh. Makanya jangan biasa mempermainkan perempuan, karena perempuan itu mainnya dengan perasaan, dengan laki-laki mainnya dengan akal. Jangan memberikan harapan kalau harapannya palsu dan tidak pasti. Orang tua, pesan kepada orang tua ya, kalau sudah waktunya menikah
nikahkanlah anaknya, laki-laki perempuannya, nikahkanlah ke di waktu yang tepat, di waktu yang bisa untuk kita nikahkan, karena nikah itu membuat seorang anak lebih dewasa dan lebih bermakna. Tentunya dari segi mentalitasnya dia akan semakin bagus dan semakin baik, begitu ya. Inilah bab nikah. Terus nah, langkah-langkah sebelum nikah, apa saja langkah-langkah sebelum nikah? Itu yang pertama, ta'aruf. Ta'aruf itu hukumnya diperbolehkan ya, tapi hanya melihat mukanya dan telapak tangannya. Telapak tangannya kita lihat boleh, dan muka ini diperlihatkan. Ini syarat-syarat untuk diperbolehkan ta'aruf. Makanya laki-laki yang melihat seorang perempuan ta'aruf, pertemuan pertama dengan calon istri itu hanya boleh melihat atau memandang mukanya dan telapak tangannya. Itu ta'aruf. Ta'aruf itu lakukan dengan seksama, dengan kemantapan hati, pasti akan segera menemukan jawabannya. Jadi melihat wanita-wanita mahram atau kepada budak yang telah bersuami boleh memandang kecuali bagian tubuh antara pusat dan lutut. Jadilah kalau cari istri, carilah istri yang bukan budak. Utamakan yang satu agama, yang seagama. Kalau orang Islam kawin dengan orang Kristen, maka dalam agama tidak boleh mengawini orang yang di luar agama kita. Jadi kalau kita Islam, nggak bisa dibacain. Banyak iklannya sahabat. Ya Allah, ya beginilah hidupnya. Bisa dah ya, bisa dah. Ambil. Ya beginilah hidup ya, selalu banyak gangguan, selalu banyak hal yang tidak ia sangka-sangka. Hidup ini memang penuh kejutan, penuh misteri. Memang harus menyukuri apa yang ada, terus fokus kepada tujuan kita, yaitu mengambil ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup tidak ada yang pasti sahabat. Sama dengan orang yang orang yang tidak punya salah, karena mungkin orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang baik terbaik orang yang punya salah, orang yang sadar dengan kesalahannya dan selalu berusaha untuk memperbaiki setiap saatnya. Itulah yang betul-betul orang yang baik, yang bisa kita lakukan, bisa kita banggakan. Jadi manusia itu selalu ada hal yang keliru, salah dan lupa. Ya Allah. Jadi lanjut sahabat ya. Jadi nikahilah anak-anak kita, anak-anakmu kalau sudah waktunya untuk menikah. Umur 19, 20, 21 untuk perempuan ya. Terus barusan jangan menikahlah pada lain agama kita. Harus menikah sesama Islam. Kalau Islam dengan Kristen itu secara aturan tidak boleh. Syariat agama tidak boleh. Makanya kita harus memang paten untuk menikahlah kepada sama-sama Islam. Jadi langkah-langkah pertama apa yang saya sampaikan barusan, ta'aruf. Setelah ta'aruf sama oke, barulah melakukan pertunangan. Pertunangan itu tidak boleh disentuh karena statusnya masih belum punya istri, dan ketika sentuh haram. Ini peringatan juga kepada kaum muda, jangan hanya bisa memainkan perempuan, segeralah menikah. Ketika menikah maka akan segera menjadi orang yang kaya ya. Jadi nikah ini hubungannya hanya bukan karena seks. Kepentingan menikah bukan hanya karena seks, tapi kepentingan memadukan atau membangun sebuah rumah tangga yang kokoh. Dan ketika membangun rumah tangga yang kokoh, maka itulah yang akan menjadi awal cikal bakal negara ini kuat. Karena membangun fondasi dari keluarga kita. Keluarga itu ada anak, ada suami, ada istri, ada bapak, ada ibu ya. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya
ridho ini mengantarkan surga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.